Engkau selalu setia. Haleluya, puji Tuhan, senang kembali bertemu dengan Bapak Ibu dimanapun berada. Kembali pada kesempatan yang indah ini dalam saat teduh GPDI Mahanaim Tegal. Saya akan membagikan kebenaran firman Tuhan buat Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian. Dan sebelumnya itu, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat kesempatan yang indah ini. Kami bersyukur buat setiap kebaikan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kalau kami boleh ada semua karena anugerah Tuhan. Tuhan, saat ini kami mau mendengarkan firman Tuhan. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan yang mengurapi kami. Terlebih hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah boleh menjadi kekuatan bagi saudara-saudari kami dimanapun mereka berada. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, puji Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Senang sekali bertemu dengan Bapak Ibu. Pada kesempatan indah ini saya ingin membagikan renungan firman Tuhan di dalam Ayub pasal 39 ayat yang ke-34 sampai yang ke-38. Puji Tuhan. Pada kesempatan indah ini saya memberikan judul yaitu perjumpaan dengan Allah. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, mungkin Bapak Ibu sudah sering mendengar tentang kisah Ayub ini, di mana Ayub diizinkan oleh Tuhan lewat iblis untuk mencobai dia. Ayub mengalami berbagai penderitaan. Setelah dia mengalami penderitaan, dia juga mengalami bagaimana dia tidak diterima keberadaannya oleh istrinya atau oleh keluarganya. Bahkan sahabat-sahabatnya dia berkomentar atas apa yang dia alami. Nah, begitu banyak yang dia alami di dalam kehidupannya. Tetapi kita mau belajar bersama-sama apa yang dilakukan Ayub ketika dia mengalami penderitaan dan di baliknya itu dia berjumpa dengan Tuhan. Puji Tuhan. Kalau kita membaca di ayat Ayub pasal 39 ini, ayat yang ke-34 sampai 38, saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah. Maka jawab Tuhan kepada Ayub, apakah si pengecam hendak berbantah dengan yang maha kuasa? Hendaklah yang mencela Allah menjawab. Maka jawab Ayub kepada Tuhan, sesungguhnya aku ini terlalu hina. Jawab, apakah yang dapat kuberikan kepadamu? Mulutku kututup dengan tangan. Satu kali aku berbicara, tetapi tidak akan kuulangi. Bahkan 2 kali, tetapi tidak akan kulanjutkan. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Kalau kita melihat ke pasal-pasal sebelumnya, di pasal yang ke-38 di sana setelah Allah menyatakan kebesarannya, Allah menyatakan kepeduliannya atas alam semesta ini, dan di Ayub pasal 39 di sana Allah menyatakan juga kebesarannya atas binatang-binatang. Maka di pasal 39 bagian yang kedua ini Allah langsung bertanya tentang sikap Ayub terhadap dirinya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Di ayat yang ke-35 jelas sekali di sana dikatakan bahwa engkau masih ingin berbantah-bantah. Kalau di terjemahan yang lain, saya ambil dalam terjemahan firman Allah yang hidup, di sana dikatakan bahwa apakah engkau masih ingin berbantah-bantah dengan yang maha kuasa? Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, di sini secara tidak langsung Ayub tidak berbantah secara langsung dengan Allah. Tetapi kalau kita melihat pernyataan-pernyataan yang dibalas oleh Ayub, pernyataan-pernyataan sahabat-sahabatnya yang dibalas oleh Ayub, di sana mungkin ada yang tidak berkenan di hati Allah, sehingga pada pasal 39 ini Allah langsung menjawab Ayub bagaimana masih ingin berbantah-bantah dengan yang maha kuasa. Apakah engkau masih ingin berbantah-bantah dengan yang maha kuasa? Ketika Ayub mendengarkan perkataan daripada Allah ini, maka tersadarlah Ayub
akan apa yang telah dia ucapkan kepada sahabat-sahabatnya mengenai tindakan Allah atas dirinya. Jadi jelas di sini bahwa perkataan Allah yang Allah ucapkan kepada Ayub itu menyadarkan dia, membuat Ayub sadar bahwa perkataan dia kepada sahabat-sahabatnya itu tidak berkenan di hadapan Allah. Dan Ayub sadar siapa dirinya dibandingkan dengan pribadi Allah yang besar. Siapa dirinya? Dirinya yang sungguh sangat terbatas. Sedangkan Allah yang begitu tidak terbatas sungguh adalah pribadi yang memiliki hikmat yang melebihi dari hikmat yang dimiliki oleh Ayub. Nah, ketika terjadi perjumpaan ilahi di mana Allah menjumpai Ayub secara langsung dan Allah langsung berfirman kepadanya, seketika itu juga Ayub menyadari atas kesalahannya. Demikian juga setiap orang yang tentunya mengalami perjumpaan pribadi dengan Allah pastinya menyadari bahwa keberadaannya pasti akan mengalami perubahan hidup. Ya, puji Tuhan. Kita lihat contoh daripada Yesaya. Kalau Bapak Ibu mungkin membaca dalam kitab Yesaya pasal yang ke-6, di sana kisah tentang Yesaya, bagaimana Yesaya ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, dia menyadari bahwa keberadaan dirinya adalah seorang yang najis bibir. Dan dia juga hidup di tengah-tengah orang yang najis bibir. Tetapi ketika dia berjumpa dengan Allah, dia mengalami perubahan hidup. Ya, dia dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa. Apa saja perubahan diri Ayub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah? Ada 3 poin yang ingin saya bagikan pada saat ini. Yang pertama, Ayub menyadari bahwa keberadaan dirinya, menyadari akan keberadaan dirinya. Ya, sesungguhnya aku sangat hina. Sesungguhnya aku sangat hina dan bukan apa-apa. Mana mungkin aku dapat menjawab engkau? Di sini Ayub sadar bahwa bagaimana mungkin ia dapat menilai Allah yang sedemikian sempurna dan besar dengan hikmatnya yang terbatas. Ayub menyadari akan keberadaan dirinya, bahwa dirinya tidak seperti Allah. Bahkan dia katakan bahwa dirinya ini begitu hina, dirinya ini begitu terbatas dan tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan Allah. Kalau kita melihat contoh di perjanjian baru, bagaimana seorang Rasul Paulus, mungkin Bapak Ibu ingat atau tahu kisah daripada Rasul Paulus ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Rasul Paulus setelah dia mengalami perjumpaan dengan Allah, setelah dia dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi orang yang percaya kepada Tuhan, ia menyadari keberadaannya. Dia menyadari keberadaannya bahwa dia adalah seorang yang paling hina di antara para rasul. Ia menyadari keberadaannya dan menganggap dirinya paling hina di antara para rasul. Puji Tuhan, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Yang kedua, poin yang kedua yaitu apa yang menjadi perubahan dalam hidup Ayub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Yang kedua, yaitu dia berdiam diri. Dia berdiam diri. Di sana dikatakan di dalam ayat yang ke-37, di sana dikatakan bahwa mulutku kututup dengan tangan. Artinya di sini lewat perkataan Ayub, Allah kepada Ayub menyadarkan dia untuk lebih baik memilih diam. Jadi Ayub memilih untuk diam supaya tidak melakukan kesalahan ketika dia berbicara. Artinya ada kesadaran di dalam kehidupannya, lebih baik saya diam, saya tutup mulut saya untuk tidak berbicara. Itu yang dilakukan oleh Ayub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Allah. Nasihat firman Tuhan di dalam perjanjian baru bagi kita semua, yaitu di dalam Yakobus 1 ayat yang ke-19, di sana dikatakan, hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar, tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Bagi setiap kita,
Sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, firman Tuhan menasihatkan kita untuk kita cepat untuk mendengar, tetapi kita lambat untuk berkata-kata. Artinya di sini supaya tidak ada kesalahan, tidak ada dosa yang kita lakukan ketika kita berbicara. Ya, apa yang dilakukan oleh Ayub ini ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, benar-benar sangat mengubah akan sikapnya, sangat ada perubahan di dalam dirinya. Ya, poin yang ketiga yang terjadi di dalam hidup Ayub ketika dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan, yaitu dia menyesal dan kembali dia bertobat. Ayub menyesal atas apa yang dia sudah katakan terhadap teman-temannya. Di ayat 38 dia katakan bahwa satu kali aku berbicara tetapi tidak akan kuulangi, bahkan dua kali tetapi tidak akan kulanjutkan. Jadi melalui perkataan Allah ini, Ayub menyadari akan setiap perkataannya kepada sahabat-sahabatnya itu sehingga ia menyesali dan bertobat. Ayub menyesali apa yang dia sudah katakan kepada sahabat-sahabatnya, dan dia lakukan itu karena dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mungkin kita tidak mengerti apa yang sedang kita alami saat ini. Mungkin kita menganggap bahwa apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan itu bahkan baik kepada sesama kita, mungkin itu adalah benar. Kita menganggap bahwa diri kita ini benar atau perkataan kita ini memang sudah benar. Baik dalam sikap hidup kita. Itu akan benar-benar merubah kehidupan kita. Kita belajar lewat pribadi Ayub ini. Bahwa apa yang dia sudah lakukan, apa yang dia sudah katakan, dia menyesali. Karena apa? Dia telah mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Biarlah setiap kita, setiap hari kita mau berjumpa dengan Tuhan, kita alami perjumpaan dengan Tuhan, supaya ada perubahan di dalam setiap kehidupan kita. Haleluya, mari kita satu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan pada kesempatan yang indah ini Tuhan. Biarlah firman-Mu boleh menjadi kekuatan dalam kehidupan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk senantiasa bersandar, berharap kepadamu Tuhan. Kami mau senantiasa memandang Engkau Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus ada perubahan yang terjadi dalam setiap kehidupan kami ketika kami mau berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah yang doa kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.